Halo halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan bosnya IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Iya, iya. Selalu semangat, Mas Awan. Selalu semangat. Luar biasa Pak Rinto Eh, ya, berjuang eh. membantu wajib pajak. Kali ini sesuatu yang mungkin miss dari banyak wajib pajak ya, bahwa di dalam pengadilan seringkali oknum-oknum pejabat Hah? pajak itu menggunakan SE sebagai pembelaan mereka. Betul, betul, Gitu. Mas Awan. Iya, betul. Padahal sepemahaman kita SE itu bukan dasar hukum. Dan kemarin saya sudah bertanya dalam pengadilannya, apakah SE Mm-mm. dasar hukum menurut tergugat, menurut pengadilan, menurut si DJP, dan DJP Mm. berputar, intinya dia tidak mau jawab. Kalau dia yakin dasar hukum, dia tinggal bilang, "Iya dasar hukum, beres," gitu kan. Beres, beres, Mas. Nah, sekarang bagaimana IWPI menanggapi ini, Pak? Apakah sudah ada apa gitu dari BPI? Iya, iya. Terima kasih, Mas. Jadi menanggapi ini, Mas ya, pernyataan apakah S ini dasar hukum atau bukan, apakah S ini termasuk dalam peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, itu menarik sekali, Mas Awan. Karena seringkali saat kami dan tim kami bersidang di pengadilan pajak itu lucunya Mas, kami menggunakan dasar hukum undang-undang, PMK, Perdirjen itu kalah Mas dengan senjata sakti dari tim sidang DJP Mas, hanya menggunakan surat edaran Mas. Nah, untuk ini Mas ya, menghindari berbagai polemik tersebut. Lah, kami dan tim itu bersurat ke PPID, Kementerian Keuangan Mas Awan, biar ada penegasan itu loh Mas yang jelas itu loh Mas, apakah S ini Hmm. termasuk dasar hukum apa bukan. Hmm. Nah, ini coba saya tampilkan dulu Mas. Nah, ini Mas ya, nah, ini pertama, Hmm. ya ini Mas, ini pertama, nah, kami dari ini Mas ya, tim kami dari PT AR Indonesia menanyakan Mas. Hmm. Nah ini Mas, Hmm. apakah SE termasuk dalam peraturan perundang-undangan? Hmm. Nah, ini kita kirim 26 Agustus, Mas ya. Hmm. Nah, kita kirim 26 Agustus, kita lihat jawaban dari Kemenkyu, Mas. Hmm. 26 Agustus, Kemenkyu menjawab 3 Oktober, Mas. Oke. Ini 3 Oktober, nah, yang menjawab ini adalah Kepala Biro Komunikasi Layanan selaku PPID Kementerian Keuangan. Hmm. Nah, ini pertanyaan kami, Mas, diulang lagi. Hmm. Nah, ini Mas jawabannya dari Kementerian Keuangan Mas. Jadi nanti ini biar nyambung dengan kejadian yang ada di pengadilan pajak kemarin Mas Awan. Nah, Hmm. apakah surat edaran termasuk dalam peraturan perundang-undangan? Jawabannya Hmm. muter-muter juga Mas, tidak ada kesimpulan Mas. Ini Mas jawabannya seperti Mas, jenis dan hierarki peraturan perundangan diatur pada pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Hmm. disebut UU nomor 12 tahun 2011. Hmm. Nah, adanya surat edaran ditujukan untuk melengkapi dan memberikan kepastian hukum. Jadi Oke. pertanyaannya tidak dijawab, menjawabnya seperti ini, Mas. Ketentuan Oke. terkait surat edaran di Kementerian Keuangan diatur lebih lanjut dengan PMK 164 tahun 2021 tentang pedoman tata cara naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi jawabannya ini tidak menjawab juga, Mas Aman. Hmm. Nah, terus kita lihat langkah selanjutnya. Nah, ini jawaban seperti itu. Kami melakukan keberatan, Mas Awan. Hmm. Nah, karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan, kami melakukan keberatan, Mas Awan. Hmm. Nah, ini keberatan, Mas Awan. Hmm. Nah, kita lihat sebentar. Nah, kita fokus yang ini, Mas ya. Hmm. Nah, yang keberatannya ini Mas, karena kami saking ini Mas ya, dalam tanda kutip setengah frustasi Mas. Kami kasih opsi A, B, C, D Mas, jawabannya Mas. Ah. Apakah surat edaran termasuk dalam peraturan perundang-undangan? Jawabannya ya, SE termasuk dalam peraturan perundang-undangan. B, tidak, surat edaran bukan peraturan perundangan. C, tidak Hmm. tahu. Baru penjelasan Mas, jangan penjelasan dulu terus nggak ada kesimpulannya Mas Awan. Ah. Ini kami lihat dulu Mas. Nah, kami kirimnya 8 November 2024. Hmm. Ya Mas ya. Tadi kan Hmm. Agustus Mas ya, Agustus. Hmm. Nah, jawabannya kami terus keberatannya 8 November 2024 sampai hari ini, sampai detik ini Mas. Belum ada Hmm. jawaban dari Kementerian Keuangan untuk menjawab
Hal Hmm. sesimpel itu dan sudah kita kasih pilihan opsi A, B, C, D, E tadi Mas. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan. Lah, karena kami sudah dalam tanda kutip setengah frustasi Mas terhadap Kementerian Keuangan, apakah beliau ini patuh nggak sih terhadap ini Mas hukum yang berlaku di Indonesia? Akhirnya Hmm. kami memutuskan Mas Awan untuk bertanya Mas kepada PPID Kementerian Hukum dan HAM Mas Awan. Oke. Nah, ini kita lihat jawaban dari PPID Kementerian Hukum dan HAM. Ini kelihatan Mas. Hmm. Nah, ini dijawab 14 Januari Mas 2025 Mas Awan. Oh, masih fresh. Baru masih fresh. Nah, ini Mas jawabannya Mas. Hmm. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah menghubungi PPD Kementerian Hukum melalui PPID dengan nomor permohonan. Ini Mas, INF 155 038 Hmm. 08222 Hmm. 9509544. Mengenai permintaan informasi saudara terkait surat Hmm. edaran SE, dapat kami sampaikan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Hmm. Surat edaran lebih bersifat technical guidance atau petunjuk teknis bagi unit teknis di bawahnya, Mas. Jadi Hmm. hanya berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan itu sendiri, Mas. Hmm. Dengan tidak menganulir peraturan yang diturunkan, yang lebih tinggi. Berdasarkan Hmm. asas hukum lex superior derogat legi inferiori, maka surat edaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hmm. Nah, jadi jawaban ini menegaskan bahwa memang dari Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa SE ini bukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Mas. Kalaupun Hmm. ada, SE hanya sebagai petunjuk teknis yang mengikat anggota di dalam pegawai di dalam lingkungan Kementerian Keuangan saja, Mas Awan. Dan Hmm. saya tidak boleh menyimpangin dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, Hmm. dalam hal ini kemarin kasus kita di pengadilan pajak itu kan SE ini digunakan untuk apa Mas ya? Mengangkangi Mas Hmm. undang-undang KUP Hmm. dan PMK tentang tata cara pemeriksaan pajak. Seperti itu Mas Awan. Jadi ini sangat luar biasa Mas. Dan apalagi ada dua mazhab Mas di dalam pengadilan pajak Mas. Hmm. Mazhab pertama adalah hakim itu Mas. Hmm. Itu mau tunduk terhadap peraturan perundang-undangan selain SE Mas. Jadi SE Hmm. dianggap tidak peraturan perundang-undangan. Dan hakim itu ini Mas mau menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan di dalam pengambilan keputusan. Itu tuh Mas Awan. Hmm. Dan sebagai informasi Mas Awan, kasus kami dari PT Aren Indonesia juga kami dikalahkan oleh Majelis 3A Mas yang diketuai oleh Hakim Junedi Eko Widodo. Itu menggunakan SE tadi Mas untuk mengalahkan kami di dalam putusan pengadilan. Seperti itu Mas Hmm. Awan. Itulah akibatnya hakim nggak ngerti hukum jadi hakim. Iya. Oke, thank you Pak. Ya. Jadi Jadi kesimpulannya gimana Jadi Pak? kesimpulannya ini juga Mas Awan, apakah dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak ini mengetahui itu loh Mas, Indonesia ini negara hukum atau kan negara sanksi itu Mas? Kan kalau Hmm. menurut beliau dari tim sidang Mas, itu kan boleh dilanggar Mas. Kalau tidak ada sanksinya Mas, menggunakan Hmm. SE. Hmm. Oke, jadi kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang dimaksud bukan hukum bapaknya si DJP, tetapi Ya, hukumnya sudah diatur, ada undang-undang, ada ya, PP dan sebagainya. Dan eh, kesimpulannya SE bukan dasar hukum ya, dan ya, SE betul. tidak bisa menganulir peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ya, ya. Jadi ini nanti sebagai bukti baru Mas, nanti di persidangan dari pendapat PPID Kementerian Hukum ini bisa kita gunakan. Seperti itu Mas Awan. Oke, siap. Thank Nah, you Pak, luar biasa nah, Pak Rinto ya, betul-betul ya. membantu wajib pajak. Lain kali kita harus langsung kasih tahu hakim bahwa SE bukan dasar hukum dan SE tidak perlu Nah, diungkapkan dalam persidangan pengadilan. Dan kita perlu tanya ya. kepada hakim, bagaimana pendapat Nah, Anda? Jangan sampai hakim di nah. ujungnya di putusan dia ngakuin SE. Betul, betul Mas Awan. Oke, Nah, siap. Makasih Pak nah. Rinto, luar biasa. IWPI, semangat terus Pak. Ya, sama-sama Mas Awan.